Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Kitabul Buyu' karya Mbah Syekh Ghazali rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai pada hadis 191 dan ini masih bicara tentang ad-dunya wa hawaniha, dunia dan rendahnya dunia. Anid Dhahhak bin Sufyan al-Kilabi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, berkata kepada Dhahhak, ya Dhahhaku, wahai Dhahhak, ma ta'amuka, apa makananmu? Nabi bertanya tentang makanan, ini tidak ingin bicara masalah dunia, tapi sebenarnya pengen bicara masalah akhirat. Tapi untuk menarik, maka bicara dulu soal makanan. Qala, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, makan saya al-lahmu, daging, wal labanu, dan susu. Ini berarti orang kaya, Bang, ya? Qala, beliau mengatakan, thumma, kemudian, yasiru, menjadi ila madza, kepada apa? Setelah dimakan itu jadi apa? Qala, beliau mengatakan, ila ma qad alimta, kepada sesuatu yang Anda sudah tahu sendiri, ya, pastilah jadi kotoran. Qala, nah di sini baru beliau membahas tentang akhirat. Fa innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, daraba, membuat, ma yakhruju, sesuatu yang keluar, meni bani Adam, dari manusia, yaitu tahi maksudnya, mathalan, sebagai perumpamaan, lid dunya, untuk dunia, artinya dunia itu remeh seperti tahi, maka carilah akhirat. Nah di sini Nabi membicarakan akhirat, tetapi dengan memulai pembicaraan terhadap dunia terlebih dahulu supaya menarik kepada orang yang diajak bicara. Dan ini mungkin mirip dengan apa yang dilakukan oleh Allah dalam Al-Quran. Hal adullukum ala tijarah. Kata-kata tijarah yang artinya bisnis, semua orang pasti tertarik. Tapi ternyata tijarah tunjikum min adzabin alim. Nah, baru kemudian dibahas tentang tijarah tersebut, ternyata nggak ada kaitannya dengan dunia sama sekali, tapi kaitannya dengan akhirat. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan seterusnya. Dan ini menurut saya hadis yang paling dahsyat, merendahkan dunia, menganggap atau menyetarakan dunia itu seperti tai. Apa yang lebih buruk atau lebih jelek daripada tai? Saya kira nggak ada, ya. Yang paling jeleknya barang ya adalah tai itu. Dan di sini ada penjelasan dari Nabi yang lebih lengkap daripada hadis ini, yaitu beliau mengatakan tentang makanan yang kita makan itu rasanya beraneka ragam, ya. Qazzahahu. Ini yang lebih lengkap lafalnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, darabad dunya, membuat dunia itu limat ami bani Adam mathalan, sebagai perumpamaan untuk makanan manusia. Wa daraba mat'ama bani Adam mathalan lid dunya, dan Allah membuat makanan manusia sebagai perumpamaan untuk dunia. Wa in qazzahahu, meskipun dia menghiasinya dengan warna-warni. Wa mallahahu, dan memberikan asin, rasa asin kepadanya. Tapi nanti kalau sudah jadi kotoran, itu satu warna, nggak ada beda. Kue tar, ya, ada warna merah, ada warna putih, ada warna hijau, ada warna biru. Kalau udah dimakan, udah kotor semuanya, warna satu, dan tidak ada baiknya sama sekali. Nah, maka keindahan dunia semuanya, baik itu harta atau tahta atau apapun, ya, keindahan-keindahan yang beraneka ragam, nah, itu nanti ketika mati itu sama sekali tidak ada bekasnya, sebagaimana ketika kita makan itu sudah tidak ada bekas dari makanan yang kita makan selain kotoran tadi.
Maka tidak ada manfaatnya dunia ini ketika kita mati, sebagaimana tidak ada manfaatnya lagi kotoran itu setelah keluar dari perut manusia. Itu maksud Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka maksud beliau dengan hadis ini ya mengingatkan kita bahwa yang paling bermanfaat untuk manusia bukan dunia. Beliau mengatakan dalam hadis yang lain, yatba'ul mayyita thalath. Yang mengikuti mayit itu ada 3. Keluarganya ngantar ke kuburan, amalnya juga mengikuti ke kuburan, hartanya misalnya mobilnya juga ngantar ke kuburan. Tapi kemudian yang 2 balik, yaitu keluarganya dan mobilnya atau hartanya tadi. Yang tersisa hanya 1 saja. Nah, maka tidak ada gunanya lagi. Sebagaimana tai tadi sudah nggak ada gunanya sama sekali untuk orang yang memilikinya. Dan tidak mungkin kita mencari-cari lagi apa yang sudah kita keluarkan dari kotoran tersebut. Kemudian kita ambil beberapa faedah dalam hadis ini. Rasulullah memanggil sahabatnya terlebih dahulu sebelum bertanya, ya Dhahhaku. Nah, memanggil nama seperti ini menyebabkan orang yang dipanggil itu jadi sigap ingin mendengarkan apa yang disampaikan kepadanya. Dan ini berkali-kali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung sebut nama. Beliau mengatakan ya Mu'adz ketika Mu'adz diboncengkan di belakangnya. Baru kemudian beliau bersabda. Bahkan dalam kasusnya Mu'adz itu dipanggil sampai 3 kali, Pak. Ya Mu'adz, labbaik ya Rasulullah. Kemudian Nabi diam. Terus ditunggu beberapa saat, kemudian lagi, ya Mu'adz. Kemudian Nabi diam lagi, labbaik ya Rasulullah, sampai 3 kali. Nah, 3 kali ini untuk tanbih kepadanya. Ya. Saya akan menyampaikan perkara yang penting. Nah, maka kamu disuruh siap oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting juga untuk kita terapkan dalam keseharian. Misalkan punya anak didik, dipanggil namanya. Kemudian juga punya anak kita sendiri, dipanggil dengan namanya. Ini lebih mengesankan kepada yang kita panggil daripada tanpa disebutkan namanya. Kemudian faedah berikutnya, boleh seseorang itu bicara soal nafkah atau makanan yang dimakan sehari-hari oleh temannya. Di sini Nabi bertanya, ma ta'amuka, apa makanan Anda? Dan ini sama dengan pertanyaan Nabi Ibrahim kepada mantunya ketika beliau mengunjungi anaknya yang ditinggal di Mekah, ya, dan beliau kembali ke Syam, ya kan. Nah, kemudian beliau ketika mengunjungi Mekah itu tanya kepada mantunya karena saat itu Nabi Ismail tidak ada. Kemudian Nabi Ibrahim datang, beliau mengatakan, ma ta'amukum, apa makanan kalian? Nah, ini pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalat, dia mengatakan al-lahma, daging. Qala fama syarabukum, kalau minumannya apa? Qalat, mantunya mengatakan alma, air putih. Nah, mendengar jawaban itu, beliau mengatakan Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'i. Nah, ini satu sunnah yang bisa kita terapkan. Kita membicarakan sesuatu makanan, kemudian kita menutupnya dengan doa barokah. Nah, supaya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Nabi ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan itu sahih dalam Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ada satu hadis tapi dhaif, tapi bisa dikuatkan dengan hadis ini. Yaitu kalau para sahabat bicara soal makanan, Nabi juga ikut-ikutan, Pak, bicara soal makanan. Mereka bicara tentang bisnis, Nabi juga bicara soal bisnis. Jadi nggak melulu akhirat terus nggak. Tapi memang saya jujur bahwasanya hadis tersebut dhaif. Ini diriwayatkan oleh Syama'il Tirmidzi. Kunna adalah kami para sahabat, idza dzakarna dunya, kalau kami lagi ngomongin dunia, dzakaraha ma'ana. Beliau pun juga menyebutkan dunia bersama kami. Nah, jadi ikut nimbrung. Wa idza dzakarna al-akhirah, tapi kalau kami sedang bicara akhirat, dzakaraha ma'ana. Nah, beliau pun juga bicara masalah akhirat. Nah, sehingga bicara masalah dunia sebenarnya memang tidak ada larangan. Yang penting apa yang kita bicarakan itu ada manfaatnya. Sehingga kita tanya kepada orang yang bisnisnya sukses supaya kita bisa menirunya. Ini gak ada masalah sama sekali. Bukan sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam. Jadi membahas makanan itu termasuk zikir. Kalau zikir mungkin boten gitu. Kan nggak boleh kecuali zikir. Bukan nggak boleh kecuali zikir. Yang terlaknat segala sesuatu yang tidak ada sesuatu zikir atau yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada nilai dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak terlaknat.
Nah, ini saya jujur yang riwayat tadi yang sama Al-Tirmidzi tadi dhaif memang, tapi bisa dikuatkan dengan riwayat ini tadi. Nah, buktinya Nabi juga bicara tentang ta'am, makanan. Tapi intinya sebenarnya bukan di makanannya, intinya bicara tentang akhiratnya itu. Kemudian di sini si Dhahak ini menjawab bahwa makanannya adalah lahmun dan laban. Ini berarti dia menggabungkan antara dua makanan yang istimewa. Karena daging ini disebut oleh para ulama dengan istilah Sayyidul Idam. Paling mantapnya lauk. Sayyidul Idam. Tapi istilah Sayyidul Idam ini tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanya dalam hadis yang dhaif sehingga kita katakan ini sebagai perkataan ulama saja. Khairul idam, sebaik-baik lauk, al-lahmu daging, wa huwa sayyidul idam, dia adalah paling utamanya lauk. Hadis riwayat Baihaqi, derajatnya dhaif ya. Nah, kalau dhaif seperti ini tidak kita nisbatkan kepada Nabi, tapi kita nisbatkan kepada perkataan para ulama rahimahumullah taala. Kalau kita nisbatkan kepada Nabi ya disebutkan dengan kata-kata ruwiya, diriwayatkan, ini sebagai tanda hadisnya dhaif. Adapun susu ini fadilahnya adalah dia mewakili dari dua, mewakili dari makanan dan mewakili dari minuman. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika membahas tentang susu bahwa minum susu doanya dibuat beda daripada minum yang lain. Yaitu kalau selesai minum susu maka hendaklah mengucapkan Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Berkailah susu ini dan tolong tambah susu lagi ya, karena susu udah minuman yang terbaik maka minta tambahan. Tapi kalau minumannya teh seperti ini Pak, doanya diganti Pak. Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkailah teh ini, wa at'imna khairam minhu, dan berilah kami yang lebih baik daripada teh ini. Ini panjenengan sudah biasa membaca doa ini atau belum? Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu. Baru dengar ya. Nah, ini makanya nggak pernah ganti-ganti tehnya nih Pak, karena nggak baca doa ini. Insya Allah kalau kita baca doa ini besok hidangannya ganti susu Insya Allah. Karena sesuai sabda Nabi ya, berilah makanan yang lebih baik daripada teh ini, maka akan diganti dengan yang lebih baik. Nah, adapun susu maka doanya sudah kita tetap minta tambahan susu karena laisa syai'un yujzi minat ta'am wasyarab, tidak ada yang mencukupi sebagai makanan plus minuman ghairal laban, selain susu. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan susu itu sebagai obat. Nah, berarti fungsinya susu malah ada 3. Makanan, minuman, dan obatnya. Tapi kata-kata obat itu tidak ada dalam hadis ini, adanya dalam hadis yang lain. Dan ini saya kira termasuk sunnah yang perlu dihidupkan. Doa membedakan antara minum susu atau makan yang selain susu dan yang lainnya. Karena ini termasuk sunnah yang mahjurah yang sudah ditinggalkan banyak orang. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah membuat perumpamaan, masalan, perumpamaan. Nah, perumpamaan ini kita temukan dalam Al-Qur'an maupun juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengumpulkan amsal atau perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Quran dan hadis. Di sini ada amsalul Quran, al-amsal al-Quraniyah. Nah, ini satu buku mengumpulkan semua perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Termasuk juga yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, yaitu amsalul Quran. Demikian juga ada kitab amsalul hadis, nah, perumpamaan-perumpamaan dalam hadis Nabi. Ini ditulis oleh Roma Hurmuzi, wafat tahun 360 Hijriah. Nah, memang perumpamaan-perumpamaan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dipahami lebih jelas sesuatu yang kurang jelas, sehingga dengan perumpamaan menjadi lebih jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa tilkal amtsalu nadribuha linnas", perumpamaan kami buat untuk manusia, "wa ma yaqiluha illal alimun", dan tidaklah memahaminya kecuali orang-orang yang mengerti atau orang-orang yang berilmu. Maka ini pentingnya membuat perumpamaan. Faedah terakhir, hadis ini saya jujur, di dalam sanadnya ada rawi bermasalah bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Ini bermasalah. Bermasalahnya kenapa? Karena dia didhaifkan oleh banyak para ulama. Tapi di sini disebutkan oleh Haythami waqad wuthiqa. Tapi ada juga yang menilai dia thiqah.
Thiqah terpercaya. Bedakan antara thiqah dengan wuthiqah. Kalau thiqah itu berarti tingkatnya tinggi, Pak. Terpercaya, kuat. Tapi kalau wuthiqah dinilai thiqah, berarti sebenarnya dia lemah. Tapi ada yang menilai thiqah. Dianggap thiqah. Berarti sebenarnya dia itu tidak thiqah. Tapi ada yang menilai. Dengan kata lain misalnya ada 10 orang ya, yang 9 ini mendhaifkan, yang satu menthiqahkan, begitu. Maka istilah wuthiqah ini sebenarnya bukan menunjukkan dia itu derajatnya tinggi, justru malah menunjukkan derajatnya rendah, tapi rendah yang masih mending. Karena dhaif itu kan ada bertingkat-tingkat, ini dhaif yang dhaifnya mending. Tapi kenapa ini ditampilkan oleh Mbah Ghazali rahimahullahu taala padahal sanadnya dhaif? Karena maknanya sahih. Jadi yang saya tampilkan tadi, ini kan sahih tadi. Mana tadi? Nah ini kan sahih ini. Riwayat Ibnu Mubarak, Baihaqi dari Ubay, ini kata Syalbani hasan. Kalau yang ini tadi riwayatnya dhahak nih. Nah, jadi kalau jalur riwayatnya dhahak dhaif, tapi jalur riwayatnya Ubay ini sahih. Sehingga dari sisi maknanya sahih. Berikutnya 192 an Abdullah radhiyallahu anhu qala. Kata-kata Abdullah dalam periwayatan hadis kalau enggak disebutkan biasanya adalah Ibnu Mas'ud. Nama telah tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin di atas tikar. Nah, jadi beliau tidurnya pakai tikar, Pak. Apa kita akan mau mengganti malam ini? Kasurnya disingkirkan ganti tikar. Nah, monggo. Mau diganti juga boleh, tidak diganti juga boleh. Faqama, lalu beliau bangun, waqad athara, dan sungguh telah membekas fi jambihi, pada lambung beliau. Faqulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, lawit takhadna, alangkah baiknya kalau kami membuatkan laka untuk engkau wita'an, lemek, supaya tidak terbekas di lambung. Ini kata-kata lau artinya kalau. Maksudnya kalau kami membuatkan untuk Anda lemek, lakana khairan, alangkah bagusnya itu. Tapi kata-kata lakana khairan dihapus karena sudah mafhum. Sehingga dimunculkan dalam terjemah. Faqala, maka Nabi mengatakan, mali, apa urusan saya, walid dunya, dengan dunia. Maksudnya saya enggak ada urusannya dengan dunia, sehingga enggak perlu pakai kasur empuk, enggak perlu pakai lemek. Ma'ana, tidaklah saya fid dunya, di dunia ini, illa, kecuali karakibin, seperti pengendara. Istadalla, yang dia itu bernaung tahta syajaratin, di bawah pohon. Thumma raha, kemudian dia pergi, wa tarakaha, dan meninggalkan pohon tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini hadis ini menunjukkan hinanya dunia di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak kepingin sama sekali untuk menikmati dunia. Seandainya beliau ingin menikmati bisa, Pak. Menyuruh para sahabat tolong disiapkan kasur empuk, bisa sekali. Tapi tidak pernah beliau lakukan seperti itu. Karena itulah sampai akhir hayatnya Nabi, rumah Nabi enggak berubah, masih saja kecil. Padahal beliau kan akhir-akhir hayat kan sudah mulai banyak pemasukannya, ya, mulai kaya dalam bahasa kita, ya, karena perang-perang itu selalu menang. Kemudian beliau mendapatkan khumus, yang khumusnya sangat banyak tentu saja dengan sebab peperangan yang berkali-kali menang tersebut. Dan inilah yang sunnah Nabi yang mungkin belum banyak bisa kita lakukan, yaitu tidak berubah kondisi hidup kita setelah berubahnya pemasukan pada kantong kita. Rata-rata ya pemasukan bertambah, maka kenyamanannya juga jadi lebih nyaman. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Ya memang tidak dilarang oleh Nabi SAW. Tapi kalau Nabi kamusnya ini, Pak, mali walid dunya, nggak ada urusan saya dengan dunia, nggak ada. Sehingga dunia datang ya ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menurut saya minimal hadis-hadis seperti ini kita bisa praktekkan seumur hidup satu kali. Kalau belum pernah tidur di atas tikar, tapi mungkin rata-rata kita dulu pernah tidur di atas tikar ya, ketika nyantri dan sebagainya. Maka kalau belum sama sekali, ya. Tidurnya di prank. Nah, itu bekas betul. Bekas ya. Nah, di atas tikar, di atas spring ya, memang tikarnya Nabi dari anyaman korma. Ya. Nah, sehingga sama dengan kalau kita pakai pring itu ya dari tumbuhan ya. Maka ini membekas dalam lambung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di atas hasir tikar. Dan tikarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kalau beliau bangun ditegakkan untuk menjadi pagar di dalam masjid untuk beliau sembunyi sholat di balik tikar tersebut. Kata kuncinya dari bagian pohon kurma, pelepahnya atau apanya itu yang diambil nih. Yang ini bisa berdirikan kepang. Kepang berarti namanya ya. Ini dalilnya Pak dalam Sahih Bukhari. Ihtajara membuat kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujairah, kamar kecil, mukhassafatan au hasiron. Nah, ini hasir kan ya. Jadi tikarnya yang biasa dipakai tidur tadi diberdirikan, kemudian beliau berada di balik situ untuk sembunyi sholat malam di situ. Tapi karena tikarnya pendek, sehingga ketika beliau berdiri, ini kepalanya atau badannya masih kelihatan. Ya anggaplah separuh badannya. Nah, sehingga para sahabat yang datang ke masjid melihat Nabi, loh kok Nabi sholat tahajud, akhirnya berada di belakangnya makmum kepada Nabi SAW. Terus malam berikutnya lebih banyak lagi, akhirnya jadi ramai itu salat tahajud di malam Ramadan bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hasir yang dipakai untuk tahajud ini sama dengan hasir yang beliau pakai untuk tahajud ini. Lantainya Pripun? ya pasir. Lantainya masih tanah. Nah ini yang tidak bisa kita tiru kalau ini. Kalau mau ditiru betul-betul ya kembali ke zaman kuno dulu, Masya Allah. Jadi Nabi nggak pernah ada keramik di dalam rumah beliau, tapi ya menyusahkan kalau kita sekarang memakai kondisi seperti itu. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis ini disebutkan athara fi janbih, membekas pada lambung. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa lambung beliau terbuka, Pak. Karena kalau tertutupi kain, biasanya tidak begitu membekas. Maka bisa jadi ya beliau tidak memakai kain atau karena kainnya tipis sehingga masih tetap membekas. Dan kalau ini tidak memakai kain, maka memang diperbolehkan laki-laki itu tidur dalam keadaan telanjang badannya, tidak telanjang auratnya. Enggak ada masalah seperti itu karena bukan termasuk dari aurat. Faedah berikutnya dalam hadis ini para sahabat menawarkan lawit takhadna laka wita'an. Nah, ini karena kasihannya mereka atau sayang mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalau kita kumpulkan sisi-sisi kesayangan para sahabat kepada beliau itu bisa jadi satu buku karena banyak sekali cerita-cerita ini. Salah satu contohnya misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang sabda beliau. Jadi waktu itu beliau menyebutkan dosa-dosa besar, isyrak billah, syirik, hukukul walidain. Nah, kemudian beliau mengulang-ulang sambil menegakkan tubuhnya, yang asalnya bersandar kemudian tegak tubuhnya. Mengatakan ucapan dusta, diulang-ulang terus. Nah, saking mengulang-ulanginya dengan suara yang keras itu, para sahabat kemudian mengatakan laitahu sakat. Alangkah indahnya kalau beliau diam. Ini bukan karena pengen Nabi berhenti bicara, bukan. Tapi karena kasihan. Kasihan kepada Nabi, lelah ngomong terus. Karena apa? Saking dahsyatnya dalam bicara tadi. Nah, ini sisi kesayangan para sahabat Nabi SAW kepada Rasul SAW. Bukan upaya sakit, Ustaz. Takkit gimana, Pak? Untuk menguatkan Iya, beliau menguatkan diulang-ulang. Nah, tapi kan dengan suara yang keras dan diulang-ulang itu menyebabkan orang yang bicara kan lelah, Pak. Nah, sahabat Nabi kemudian dalam hati mengatakan alangkah bagusnya kalau Nabi diam saja. Ini dulu saya merasa heran, Pak. Ini gimana sih? Sahabat kok malah berangan-angan Nabi diam. Nah, ternyata baru saya temukan dalam kitab-kitab syarah itu ini sisi kasihan para sahabat kepada beliau. Nah, kelihatan capek karena ngomong terus begitu. Kalau sekarang Dewan. pakai ngomong. Nah, kalau sekarang mungkin begitu. Laitahu sakatanya orang sekarang berbeda dengan laitahu sakatanya para sahabat kepada Nabi SAW. Menandakan saking banyaknya Rasulullah ngomong itu. Iya, diulang-ulang kan. Yukarriruha, ya. Yukarrir, mengulang-ulang. Mengulang-ulang tidak hanya tiga kali, terus ngomong terus. Sampai sahabat ngomong kan Ya, sampai laitahu sakat. Enggak bisa kita bayangkan. Kemudian faedah berikutnya. Dalam hadis ini Nabi menyerupakan diri beliau seperti orang yang berkendara. Nah, dalam hadis yang lain istilahnya bukan orang yang berkendara, tapi orang yang abiru
sabilin, orang yang melewati jalan, yaitu orang musafir. Tapi ada dua yang keserupaan yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah kun fid dunya ka'annaka qarib. Jadilah di dunia seperti orang yang asing. Nah, kalau orang asing ini tidak musafir, Pak, tapi dia sudah mukim, tapi bukan orang tempatan. Orang Arab tinggal di Solo atau orang Solo tinggal di Arab. Au abiru sabil, atau orang yang musafir. Nah, kalau yang abiru sabil ini sama dengan yang tadi, rakib tadi, orang yang berkendara. Maka ada dua perumpamaan yang beliau sebutkan dalam hadis. Ada kalanya gharib, orang asing, dan ada kalanya abiru sabil atau musafir. Tapi semuanya sama. Orang yang gharib asing tidak mungkin dia akan membuat rumah di tempat pengasingan dia. Karena dia ada harapan untuk kembali lagi. Kita kerja di Mekah, nggak mungkin kan kemudian buat rumah di sana. Paling ngontrak saja. Nah, musafir juga begitu. Istadhalla tahta syajarah. Bernaung di bawah pohon, nggak mungkin kita akan membuat rumah megah di bawah pohon tadi. Nah, itulah rahasianya kenapa Nabi sampai akhir hayatnya rumahnya nggak pernah berubah. Dan ini menurut saya sunnah yang kita belum bisa melakukan, ya. Karena pasti kita kalau ada uang pasti bangun lagi, nambah lagi, dan nggak dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mau mirip betul dengan Rasulullah, ya inilah yang beliau lakukan. Mungkin kalau contoh yang kontemporer ya seperti Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin itu ketika sudah sangat terkenal, orang nomor 2 di Saudi, ya pertama Syekh bin Bas, yang 2 Syekh Utsaimin, itu beliau ditawari rumah oleh penguasa itu ditolak. Tapi menolaknya tidak mau. Silahkan dibangunkan, nanti saya gunakan untuk santri. Kalau saya tetap di rumah saya, maka sampai akhir hayatnya rumahnya masih rumah tanah. Padahal syekh yang sangat-sangat terkenal, ya, rumahnya masih rumah tanah. Rumah tanah orang-orang Arab yang zaman kuno dulu, Pak. Ini bisa kita cari, ya. Baitu atau Mangzilu Asy-Syaikh Al-Utsaimin. Rumahnya Syekh Utsaimin. Sehingga pemerintah akhirnya tetap membuat rumah untuk beliau, megah, mewah, tapi digunakan untuk para santri. Nah, beliau sendiri rumahnya masih kuno seperti ini. Ini rumahnya Syekh Utsaimin, rumah orang Arab yang masih kuno. Langsung tanah berarti. Ininya temboknya itu tembok dari tanah. Ya. Jadi orang-orang zaman dulu kan begitu kan, tembok untuk apa? Dibuatnya dari tanah. Tapi ini mungkin sudah diperhalus setelah beliau wafat nih. Nah, tapi intinya ya rumahnya masih rumah kuno seperti ini. Sementara gedung megahnya itu sama sekali beliau tidak mau tinggal di situ. Nah, itu karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berubah kondisi setelah dibukanya dunia untuk dia. Kemudian bab berikutnya bab ke-67. Sahabat Nabi. Oh, pejabat. Saya kira sahabat. Iya. Tapi yang seperti Syekh Utsaimin juga enggak banyak, Pak. Syekh-syekh yang megah ya banyak sekali, Pak. Misalnya, Mangzilu Asy-Syaikh Ali Jum'ah. Ali Jum'ah guru saya dari Mesir nih. Rumahnya ini, Pak, kayak istana besar nih. Ini nih, rumahnya kayak begini. Rumah megah sekali kan. Jadi memang tidak semua para masyayikh itu bisa sederhana sebagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Berikutnya, mangkanat orang yang adalah hammuhu keinginannya itu ad-dunya dunia, wa mangkanat hammuhu dan orang yang keinginannya itu al-akhirah akhirat. 193 dari Zaid bin Thabit dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa kanatid dunya adalah dunia hammahu keinginan dia, maka akibatnya yang pertama farraqallahu alaihi amrah. Allah pisahkan urusan dia. Jadi tidak teratur urusan dia. Yang kedua, wa ja'ala faqrahu dan Allah jadikan kefakirannya baina ainaihi di antara kedua matanya. Artinya selalu fakir terus, matanya melihat sesuatu selalu ingin terus. Ya, ingin memiliki terus. Walam ya'tihi minad dunya dan tidaklah datang kepadanya dari dunia illa ma kutibalah, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebaliknya wa man kanatil akhirah, dan barang siapa yang adalah akhirat itu niyatahu, menjadi niatnya, maka yang pertama jama'allahu lahu amrah, Allah kumpulkan baginya urusannya, jadi segala sesuatunya jadi mudah. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan kekayaannya berada dalam hatinya. Wa atathu dunya, dan datanglah dunia kepada dia, wa hiya raghimatun, dalam keadaan dunia itu rendah. Raghimah itu sama dengan radhilah, ya. Raghimah itu sama dengan radhilah, rendah, atau haqirah, ya, sama, rendah. Dunia membuntuti dia, bukan dia membuntuti dunia. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu. Nah, dalam Bahar Ghazali tidak ada kata-kata Tirmidzi, maka saya tambahkan dalam kurung ini. Dan riwayat Tirmidzi itu lebih berhak disebut daripada riwayat Ibnu Majah, maka secara takhrij ini kurang sempurna sebenarnya. Yarhamukallah. Hadis ini menunjukkan bahwa hendaklah orang mukmin yang cerdas itu dalam hatinya keinginan intinya bukan dunia, tapi keinginan intinya adalah akhirat. Kalau keinginan intinya adalah akhirat, maka dunianya akan ikut. Tapi kalau keinginan intinya adalah dunia, maka dunia yang datang hanya yang kutiba lahu. Tidak akan berubah, ya. Seandainya dia ubah malam jadi siang, siang jadi malam, tapi rezekinya oleh Allah dipaskan 1 juta, ya, yang datang 1 juta, nggak akan berubah menjadi 1 miliar, karena memang sudah ada ketetapan masing-masing setiap manusia sebelum dia lahir ke dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah membahas dunia dan akhirat, tapi beliau mendahulukan pembahasan tentang dunia dulu. Orang yang awalnya apa? Orang yang keinginannya adalah dunia. Baru akhirat beliau sebutkan yang kedua. Ini bukan berarti menunjukkan bahwa dunia lebih utama daripada akhirat. Karena kadang-kadang Nabi menyebutkan 2 hal yang utama disebutkan yang lebih awal. Nah, di sini tidak berlaku kaidah seperti itu. Tidak selalu yang pertama disebutkan berarti dia itu lebih utama daripada yang kedua. Dan ini ke dalam ayat-ayat Quran kita temukan seperti ini juga ada beberapa ayat, ya. Allah membahas tentang dunia dan akhirat. Allah dahulukan membahas dunia dulu, baru kemudian membahas akhirat. Kemudian faedah yang kedua dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, farraqallahu alaihi amrah. Allah pisah-pisahkan urusan dia. Kata-kata amr ini mufrad, kemudian dia mudhaf kepada ha. Nah, ada satu kaidah mengatakan bahwasanya al-mufrad, al-mudhaf itu adalah lit ta'mim. Kalau ada kata mufrad kemudian mudhaf, maka itu menunjukkan umum. Berarti amrahu semua urusannya. Maka kalau diterjemahkan semua urusannya, ini lebih sempurna daripada kalau diartikan amrahu urusannya, begitu saja, ya. Berdasarkan kaidah ini. Dan kaidah seperti ini ada contohnya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, di sini yang berkaitan dengan kaidah tadi adalah pada kalimat nikmat Allah. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa membilangnya. Nikmat di sini mufrad, Allah di sini sebagai mudhaf ilaihnya. Nah, susunannya dalam bahasa Arab disebut mudhaf ilaih. Mufrad mudhaf menunjukkan umum. Berarti terjemahnya yang sempurna semua nikmat Allah. Kalau kamu menghitung semua nikmat Allah, tidak bisa membilangnya. Kalau kita hanya menghitung sebagian, mungkin bisa kita bilang, ya. Nikmat Allah yang berkaitan dengan ilmu yang saya dapatkan, 1, 2, 3 sampai 10 mungkin selesai. Kalau semua nikmat kita hitung, nggak bakal bisa selesai, karena dalam anggota tubuh kita saja ada beberapa saraf yang kita nggak bisa menghitung jumlahnya. Nah, itu dari sisi bahasa Arab ternyata untuk terjemah pun juga diperlukan supaya terjemahnya lebih sempurna. Maka kalau mau diterjemahkan ulang, ya, saya usulkan yang ini disempurnakan dengan terjemah yang sesuai kaidah tadi, ya. Amrahu semua urusannya dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Urusannya dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya bisnisnya dia membuka di mana-mana. Jadi malah jadi urusannya jadi rumit, ya. Di sana ada masalah, sana ada masalah, sana ada masalah. Tapi kalau kita hanya satu bisnis, ya, kerumitannya tidak sebanyak orang yang membuka di mana-mana. Itu salah satu contoh farraqallahu alaihi amrahu.
Kemudian dari hadis ini disebutkan faqrahu baina ini. Fakirnya di antara kedua matanya. Artinya setiap matanya melihat sesuatu, nah itu merasa butuh. Maka fakir itu artinya butuh. Ya. Mungkin dia kaya hartanya, tetapi setiap kali melihat barang pengen beli, pengen memiliki. Nah, itu namanya fakir. Kalau orang tidak memiliki keinginan, meskipun tidak punya apa-apa, nah itu disebut kaya atau tidak fakir. Dan ternyata ada orang-orang seperti itu. Karena ada orang tanya kepada saya, ini istri saya itu selalu beli tas terus sampai rumah saya penuh dengan tas. Terus sudah penuh dengan tas, lemarinya sudah penuh dengan tas. Dia minta suaminya membelikan lemari baru untuk beli tas lagi. Padahal tas yang dipakai cuma satu, Pak. Nah itu contoh ja'ala faqrahu baina ini. Melihat tas merek lain pengen lagi beli, warna lain pengen lagi beli. Itu ternyata ada orang-orang seperti itu. Seandainya saya tidak ada contoh seperti itu juga mungkin nggak bisa bayangkan, Pak. Kalau ada orang faqrahu baina ini, setiap melihat barang pengen, saya nggak bayangkan karena tidak mengalami seperti itu ya. Tapi ternyata ada orang-orang yang setiap matanya melihat itu ingin terus. Nah, ya. Kemudian faedah berikutnya di sini Nabi SAW menyebutkan yang sebaliknya, yaitu setelah bicara dunia kemudian bicara akhirat. Dan kalimatnya semuanya dibalik ya. Kalau di sini farraqa memisah-misahkan, maka di sini jamaah mengumpulkan. Kalau di sini faqrahu fakir, berarti merasa butuh, maka di sini ghina kaya, yaitu merasa cukup. Nah, maka seperti inilah yang kemudian para ulama membuat satu kaidah bididdiha tatabayyanu al-asya'u. Bididdiha dengan disebutkan yang sebaliknya tatabayyan maka menjadi jelaslah al-asya'u segala sesuatu. Nah, maka supaya lebih jelas oleh Nabi SAW digunakan kalimat yang antonimnya ya. Semua yang beliau sebutkan di awal maka beliau ulang lagi tapi dengan kalimat yang sebaliknya. Termasuk yang ketiga ya. Yang ketiga ini orang yang pikirannya dunia datang kepadanya tapi sesuai yang ditetapkan. Nah, kalau orang yang inginnya akhirat, dunia datang kepadanya dalam keadaan dunianya yang rendah ya. Dia mewek-mewek untuk mengikuti orang tersebut sementara dia tidak mau menerima dunia yang datang kepadanya. Kemudian istilah ghina, kaya, nah, itu kaya dalam istilah syar'i tidak sama dengan kaya dalam istilah manusia. Kalau istilah syar'i Rasulullah SAW mengatakan innamal ghina an nafsi ya. Kaya yang sesungguhnya itu adalah kaya hati. Beliau mengatakan laisal ghina an kathratil arad. Kaya itu bukan banyaknya barang, walakinnal ghina nafsi. Tapi kaya itu kayanya hati. Nah, di sini Nabi bicara tentang mustalah syar'i ya. Kaya tapi dengan istilah syar'i yaitu kaya hati. Ya. Kaya tapi qanaah. Qanaah itu merasa cukup berarti. Berarti tidak ingin menumpuk-numpuk lagi. Ya bisa saja. Tapi Nabi siapa itu, Pak? Yang nemu belalang emas itu siapa? Lagi mandi nemu belalang emas. Maka belalang emas diambil Nabi Ayub. Kharra alaihi jaradun min dhahab. Belalang emas mencelok. Beliau sedang mandi. Orang mandi kan mestinya sibuk dengan mandinya. Nah, melihat belalang emas, faja'ala yahtathi fi thawbi. Langsung beliau tangkap. Nah, oleh Allah ditegur, ya Ayub, bukankah kamu itu sudah kaya? Kamu sudah enggak butuh sama belalang emas kan? Nah, beliau menjawab, betul ya Allah, saya sudah kaya. Walakin la ghina bi an barakatik. Tapi ini berkah darimu ini, saya enggak merasa cukup. Nah, jadi ngambil berkahnya, bukan ngambil barangnya. Kalau barangnya beliau sudah enggak perlu lagi. Tapi emas dari belalang dari emas ini kan sesuatu yang aneh, Pak. Tidak bisa ditemukan kecuali mungkin dalam satu kondisi ini. Nah, maka ini jelas berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga zahirnya mengambil harta tapi hatinya sebenarnya menginginkan berkahnya. Nah, kalau seperti ini enggak ada masalah. Sehingga tidak harus orang kaya itu kemudian mencukupkan diri, tidak mengembangkan bisnisnya. Mengembangkan bisnis tidak ada masalah apabila
untuk akhiratnya atau untuk barokahnya. Tapi bukan untuk barang dunia itu sendiri. Nah, maka itu bedanya antara orang yang keinginannya dunia dengan orang yang keinginannya akhirat. Itu belalang emas, kalau jenis belalang emas atau memang belalang tapi bahannya dari emas. Nah ini tidak dijelaskan ya secara lebih lanjut apakah ini. Tapi bagi Allah segala sesuatu kan mudah, Pak. Sehingga kita pahami secara zahirnya nggak apa-apa. Ya. Jadi memang Allah ciptakan belalang yang makhluk yang kita ketahui itu. Sementara dia terbuat dari emas, badannya terbuat dari emas. Berarti tidak seperti belalang-belalang biasanya yang terbuat dari ya daging itu. Ketika masih kecil dulu malah kawannya buat Kepe itu dianggap emas. Nah, apakah itu yang dimaksud? Ya wallahu alam. Tapi kita coba cari nggak apa-apa di kitab-kitab syarah. Tapi seandainya kita pahami secara zahir itu nggak salah. Karena kaidahnya mengatakan al aslu fil kalamil haqiqatu. Hukum asalnya ucapan itu ya hakikatnya. Sehingga kalau dikatakan emas ya emas betul. Dan itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat tidak susah untuk membuat seperti itu. Nah, kalau ada penjelasan lain dari para ulama ya kita ikuti penjelasan mereka. Saya tuliskan kaidahnya nggih. Al aslu fil kalami al haqiqatu. Hukum asal dalam ucapan itu ya hakikatnya. Kata-kata zahabun hakikatnya apa? Emas. Itu adalah hakikat. Kalau dia diartikan bukan emas tapi seperti tadi kepe tadi ya, bersinar ya. Nah, itu berarti namanya majas. Nah, kaidahnya mengatakan al aslu fil kalami al haqiqah, bukan majas. Sehingga kalau ada kalimat datang kita pahami secara hakikat sudah benar. Kapan dianggap salah? Ketika tidak bisa dipahami secara hakikat. Nah, maka bisa jadi pemahamannya tadi tidak emas bisa ya. Tapi kalau tidak ada penjelasan dari para ulama, ya sudah kita pahami sesuai lafal asalnya. Kalau yang Allah itu gimana? Kenapa? Mengartikan kekuasaan. Yadullah, tangan Allah. itu hakikatnya ya hakikat majas. Yadullah, ya, tangan Allah. Apakah hakikat ataukah majas? Nah, kita punya kaidah, Pak. Kaidahnya apa? Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti apapun juga. Maka kita pahami hakikat nggak masalah. Tangan itu ya tangan. Tapi jangan dipahami seperti manusia. Jadi tangan ya diartikan tangan, itulah hakikat. Karena kalau tangan diartikan kekuasaan, itu berarti majas. Nah, apakah bisa diartikan hakikat? Kalau bisa diartikan hakikat, artikan hakikat. Tetapi tidak menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengatakan Allah punya tangan, nah itu tidak menyamakan dengan makhluk. Kecuali kalau kita mengatakan tangan Allah sama dengan tangan kita. Nah itu baru menyamakan. Ini sudah dibahas oleh para ulama sejak zaman dulu. Tidak hanya baru sekarang ini saja ya. Tapi sudah sejak zaman salaf itu sudah dibahas masalah-masalah seperti ini. Mithlu yadin. Nanti yang punya Imam Tirmidzi bisa ya dibuka pada Sunan Tirmidzi 662. Kata Imam Ishaq bin Rahuyah, ini ulama zaman Imam Ahmad, ya temannya Imam Ahmad. Innama yakunu tasbih, disebut menyerupakan Allah dengan makhluk itu adalah kalau mengatakan yadun kayadin, tangannya Allah seperti tangan kita. Au mithlu yadin, sam'un kasam'in, pendengaran Allah seperti pendengaran kita ya, ada kupingnya ini. Nah itu baru tasbih. Tapi kalau hanya mengatakan Allahu Ta'ala ya, seperti yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, yadun, Allah ada tangan, sam'un ada pendengaran, basarun ada penglihatan, dan tidak mengatakan bagaimana itu pendengarannya, itu tidak sama sekali tidak termasuk tasbih. Adalah yakunu tasbihan. Nah, maka tetap berlaku kaidah tadi, Pak. Al aslu fil kalami al haqiqah ya. Tangan ya tangan. Mau diartikan apa lagi selain tangan? Ya itu adalah hakikatnya, nggak ada masalah. Yang penting tidak menyamakan dengan tangan makhluk. Nah kalau makhluk itu kan tangan itu anggota tubuh. Nah Allah itu tangan itu apakah anggota tubuh? Tidak bisa dikatakan anggota tubuh.
Karena kalau kita katakan anggota tubuh berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ya tangan selesai. Udah, tangan itu apa? Enggak tahu. Allah bagaimana kita tidak melihatnya sama sekali. Baik, kemudian hadis berikutnya 194. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man barang siapa yang nazalat menimpa bihi terhadapnya faqah miskin, fa anzalaha lalu dia menurunkan kemiskinan tadi, maksudnya melapor-laporkan apa ini? Jadi apa namanya? Enaknya apa terjemahnya itu? Melaporkan kurang enak ya. Napa di situ terjemahnya napa di situ? Meminta. Ya. Nah, jadi intinya kalau bahasa kita wadul atau apa istilahnya? Ya. Curhat. Nah, mencurhatkannya ya, mengutarakannya binasi kepada manusia. Lam tusadda maka tidak akan ditutup faqatuhu miskinnya tadi. Wa man nazalat bihi faqah sementara orang yang menimpanya miskin fa anzalaha billah lalu dia menurunkannya atau mencurhatkannya kepada Allah, fayushikullahu maka nyaris Allah itu lahu terhadap dia birizkin ajil memberikan rizki yang segera au ajil atau yang tidak segera. Ya terserah Allah, tapi ngasih rizki pasti. Ada kalanya ajil, ada kalanya ajil. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan dan ini adalah lafalnya Tirmidzi. Nah, dalam karyanya Mbah Ghazali tidak ada kata-kata Abu Dawud, maka saya tambahkan sendiri dan Abu Dawud itu lebih berhak disebut daripada At-Tirmidzi. Maka secara takhrijnya memang agak kurang di sini. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki hajat dalam bab dunia, maka lebih bagusnya dia lapornya kepada Allah, bukan lapornya kepada manusia. Jadi curhatnya kepada Allah lebih bagus daripada curhatnya kepada manusia. Ini bukan berarti kita tidak boleh ngutang, karena ngutang itu babnya bab ikhtiar. Kalau yang dibahas di sini ini adalah mewadulkan tadi, mencurhatkan atau mengeluh kesahkan. Nah, keluh kesahnya jangan kepada manusia, tapi keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sambat nih kalau bahasa yang lebih enak untuk kita terjemahkan atau kita terapkan untuk kata-kata anzalah di sini. Sambatnya kepada Allah. Adapun kita minta utang atau pinjaman kepada manusia itu itu adalah bentuk ikhtiarnya, tidak bertentangan sama sekali, tetap sambatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sambatnya kepada manusia, maka kata Nabi lam tusadda faqatuh, enggak akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia iktimatnya kepada manusia, maka Allah tidak ngasih. Iya. Sambat pada Allah dengan sambat pada manusia itu bedanya mana? Kalau kepada manusia itu dalam bentuk untuk minta bantuan saja, Pak. Tidak untuk keluh kesah. Nah, tapi kalau keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang lebih mudah dipaham yang disebutkan dalam Quran. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya keluh kesahnya ini hanya kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ini perkataan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nah, maka ketika susah beliau tetap ngomong kepada keluarganya, ya cari anak saya. Ini ikhtiar. Tapi kalau keluh kesahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Ya, keluh kesahnya kepada Allah, adapun ikhtiarnya minta bantuan kepada manusia yang bisa dibantu oleh manusia, tidak ada masalah sama sekali. Dan saya kira itu bahasanya tetap beda ya. Bahasa kita keluh kesah dengan bahasa kita minta bantuan secara normal. Manusia minta bantuan kepada orang lain. Cenderungannya ngetok-ngetok itu kepada manusia. Iya, kalau dari hati berarti kan bentuknya keluh kesah ya. Tapi kalau dalam bentuk minta bantuan itu biasanya tidak dari keluh kesahnya hati, hanya sekedar ucapan biasa. Berikutnya 195 ini juga mirip dengan hadis sebelumnya, maka kita baca sekaligus. Dari Abdullah radhiyallahu anhu dia mengatakan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ja'ala barang siapa yang menjadikan al-humuma keinginan-keinginannya hamman wahidan, menjadi satu keinginan, yaitu hammal mi'at, keinginan untuk ma'at ya. Ma'at itu adalah tempat kembali yaitu akhirat. Maka kafahullahu hamma dunya. Allah pun mencukupi dia keinginan dunia dia.
Wa man tasya'abat bihil humum, dan barang siapa yang bercabang terhadapnya keinginan-keinginan fi ahwalid dunya, dalam kondisi-kondisi dunia, lam yubalillahu, Allah tidak akan peduli fi ayyi audiyatihi halak, pada lembah manapun dari dunia yang dia itu binasa. Audiyatihi atau audiyatiha itu situ, Pak? Audiyatihi. Coba kita cari nggih. Apakah ada yang lafalnya itu audiyatiha? Karena kalau secara bahasa dunia itu adalah muannats. Kalau muannats itu mestinya audiyatiha. Audiyatihi. Ternyata ada dua lafal nih, Pak. Lafal yang pertama, lam yubalillahu fi ayyi audiyatiha. Dan ini lebih sesuai dari sisi lafal. Karena dunia itu biasanya dianggap sebagai lafal muannats. Misalnya dalam Al-Qur'an apa? Atau dalam wazinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, ya kan? Wazinataha. Man kana yuridul hayatad dunya wazinataha. Nah, bukan hu tapi ha. Nah, sehingga yang lebih kias adalah yang riwayat ini. Fi ayyi audiyatiha. Ini riwayat Ibnu Majah nomor 257. Kalau yang audiyatihi, nah ini adalah riwayat Ibnu Majah 4106. Jadi sama-sama riwayat Ibnu Majah, tapi satunya audiyatiha, satunya audiyatihi. Nah, makanya di sini dijelaskan audiyatihi, ya kalau hi itu dhamir audiyatihi liman wal kalam kinayah an kaunihi ta'ala la yu'inuhu. Maka kalau hi ini kembalinya kepada orang, kepada man ini, Pak, pada lembah dia. Kalau dibaca audiyatiha, maka kembalinya kepada dunia, pada lembah-lembah dunia. Sejak dulu itu saya ngapalkan hadis ini audiyatiha, makanya kaget nanti kok audiyatihi. Tapi ternyata apa? Sudah dibahas juga oleh para ulama kita, rahimahumullahu ta'ala. Iya. Para ulama memang sangat detail sekali kalau membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nggih. Apalagi Quran nih, banyak lagi. Tapi kalau saya lebih cocok yang audiyatiha, Pak, dari sisi lebih mudah dipahami. Nggih napa? Allah tidak peduli dia binasa pada lembah-lembah dunia yang mana. Kalau lembah-lembah manusia itu apa maksudnya, Pak? Saya malah jadi nggak paham ini. Lembah-lembah dia, ya, berarti tempat-tempat pekerjaan dia mungkin gitu ya. Lembah-lembah dia berarti apa? Tempat-tempat dia mencari nafkah dunia tadi atau harta dunia tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal ada dua riwayat, semuanya bisa dibenarkan. Ini yang dapat kita bicarakan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim wa lakum. 93 pripun? Coba panjenengan baca. Maka akhirata niyatuhu atau ginahu biqalbi alamu sallahu wa tadrudunya wa yarahimu. Oh, urutannya ini nggih. Niyatuhu farqallahu alaihi wa ja'ala ta'atahu baina ainihi wa lam ya'tihi. Riwayat siapa? HR-nya riwayat siapa? Ibnu Majah. Berarti kita cari yang darimi, ya. Syamlahu nggih, bukan amrahu nggih. Syamlahu. Nah, yang syamlahu kita dapatkan di Darimi dan disebutkan akhirat dulu. Nah, berarti mungkin beliau ngambilnya yang dari lafal Darimi. Nah, sementara saya tadi nukilnya dari lafal Ibnu Majah. Nah, kenapa saya ambilkan yang dari lafal Ibnu Majah? Karena memang lafal Ibnu Majah lebih didahulukan daripada Darimi.
Sehingga memang kitab yang saya tampilkan ini tidak bisa dikatakan menulis ulang yang ditulis oleh Mbah Ghazali, karena hanya copy paste langsung dari Maktabah Syamilah tanpa menyamakan ulang lafal-lafalnya. Hanya mirip saja dari sisi lafalnya. Maka berarti faedah yang saya sebutkan tadi nggak perlu, kan tadi saya mengatakan tidak selalu disebutkan dunia dulu berarti lebih utama. Karena biasanya yang disebutkan pertama lebih utama, sehingga di sini tidak mungkin kaidah itu berlaku. Tapi ternyata lafalnya Darimi sudah urut dunia akhirat dulu baru kemudian dunia. Untuk yang terakhir tadi, semuanya agak berbeda. Monggo dibaca. Berarti apa yang menjadikan kesusahannya hanya satu kesusahan. Susah akan kembali kepada Allah, menutupi kesusahan dunianya. Iya. Berarti apa yang cita-citanya bercabang dengan keadaan dunia, maka Allah tidak memberikan di tempat dia akan mati. Jadi arti hamma itu apakah ingin atau susah? Gimana menurut panjenengan? Cocok susah atau ingin? Keinginan ini. Contohnya dalam hadis misalnya, hamamtu. Tentang hadis membakar rumah itu, Pak. Rasulullah mengatakan, hamamtu, ya. Saya sangat hamma untuk menyuruh salat ditegakkan, lalu saya suruh orang untuk mengimami salat, kemudian saya membakar rumahnya orang-orang laki-laki yang tidak mau salat. Nah, kira-kira hamamtu ini kalau diartikan susah bisa nggak ini? Nggak bisa nggak? Lebih cocok ingin. Nah, maka terjemah susah itu kurang cocok menurut saya. Pribon doanya gimana? Al-hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Nah, kalau ham di sini lebih cocok kesusahan. Nah, sehingga kata-kata hamun itu bisa dikatakan lafdzun mustarak. Lafal yang mustarak yaitu artinya bisa banyak, sehingga untuk menghadapi lafdzun mustarak itu terjemahnya dikembalikan kepada siyaqul kalam, sibaqul kalam, lihaqul kalam. Siyaqul kalam susunan kalimatnya, sibaqul kalam itu kalimat sebelumnya, lihaqul kalam kalimat setelahnya. Nah, menurut panjenengan kira-kira lebih cocoknya tadi terjemahnya keinginan atau kesusahan? Apa tadi kesusahan nggih? Kesusahan. Coba diulang lagi terjemahnya berapa? Siapa yang menjadikan kesusahannya hanya satu kesusahan, susah akan kembali kepada Allah mencukupi kesusahan dunia. Ya intinya gini, kata-kata ham susah itu tidak salah, tapi apakah pas di situ gitu aja? Ya makanya siyaqul kalamnya. Tapi bisa jadi kita carikan di syarahnya, Pak. Ada syarah yang sangat bagus namanya Dzawil Hajah. Iya, tapi ini untuk kepentingan ilmiah bagus. Ya, Mursyid Dzawil Hijah wal Hajah. Al-Humum ya. Yani Al-Humum. Man ja'alal humum al-mutafarriqah fi anwa'in minal maqasid al-mujtami'ah alaihi hamman wahidan. Nah, itu cocoknya apa itu, Pak? Al-maqasid al-mujtami'ah alaihi. Tujuan-tujuan yang kumpul terhadapnya. Maqasid. Diartikan beliau apa? Maqasid, tujuan-tujuan. Nah, terjemahnya begitu. Maka menurut saya kata-kata maqasid lebih cocok kalau diartikan tadi keinginan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada lagi al-humum, al-amal cita-cita, wal maqasid tujuan-tujuan, wal hawaij dan keinginan-keinginan. Ini artinya humum untuk beliau mengartikan begitu. Monggo, Pak. Apa ini timauan katanya akhirat, Ustaz? Iya, karena setelah dunia selesai kemudian dilanjutkan dengan akhirat. Ya, kemudian kalau ada 3 juta orang mogok makan, hukumnya apa, Ustaz? Balik lagi yang pertama tadi.
La darara wa la dirara. Jangan berbuat madarat. Ya tidak boleh memudarati diri sendiri. Jadi alasan apapun, sebab apapun, mogok makan nggak boleh. Menurut saya begitu. Wallahu alam. Protes yang mengumpulkan ya. Nah ini di sini juga dibahas ternyata audiyatihi dalam naskah Ibnu Majah yang lain itu audiyatiha. Terus beliau tafsirkan audiyati dunya. Nah, maka lebih bagusnya apa? Bacaan audiyatiha bukan audiyatihi. Kalau seorang mengumpulkan keinginannya, barang siapa Ada lagi mungkin? Oke, kalau tidak ada kita juga sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.